Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali mempertemukan kita untuk kesempatan sore hari ini. Senang sekali menempatkan firman untuk program Risalah Mudzakarah edisi Rabu tanggal 11 Juni 2014 atau yang bertepatan dengan 13 Sya'ban 1435 Hijriah. Pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM, untuk Anda yang akan bergabung bersama, kami undang nanti di 0271 661749 atau di SMS kami di 081 393 809.000. Dan untuk program Risalah Mudzakarah, kita selalu ditemani oleh Ustadz Dwi Wuryanto, dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, siap menemani pemirsa dan pendengar lagi untuk sore ini. Ya, pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM, untuk segmen pertama kita akan simak dulu mukadimah dari Ustadz Dwi Wuryanto. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar Persada FM, MTFM, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita nanti mendatangkan kebaikan bagi kita, karena di dalam pertemuan ini nanti insya Allah kita akan belajar bersama, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh, karena berkaitan dengan ibadah yang merupakan perintah utama bagi seorang hamba yang ingin menghambakan kepada Rabb-Nya. Karena memang diciptakannya seorang hamba yang namanya manusia ini, Allah ciptakan bukan untuk main-main, bukan untuk tujuan yang lain selain menghambakan diri pada Allah, yakni beribadah kepadanya. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, beberapa Rabu yang lalu, yang terakhir telah kita bicarakan tentang ibadah sholat. Kita mulai dari takbir menghadap kiblat. Yang terakhir kita berbicara tentang kiblat Rabu yang lalu, tapi sebelumnya telah kita bicara tentang cara bertakbir dengan mengangkat tangan setinggi atau setentang dengan pundak bahu sampai ke dua daun telinga, sejajar dengan daun telinga. Lebih dari itu atau kurang dari itu, kita belum mendapatkan dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengangkat tangannya lebih tinggi dari daun telinga atau kurang tinggi atau lebih rendah dari kedua baunya. Maka sekali lagi kita beribadah supaya mengerti ilmunya. Kita tidak dibenarkan beribadah hanya ikut-ikutan saja. Ketika kita melihat seseorang yang kelihatannya alim, kelihatannya seperti ulama, melakukan suatu ibadah yang begini begitu, kemudian kita ikut-ikut, ya semacam itu tidak dibenarkan. Maka setelah kita mengerti dengan jelas dalil-dalil pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Rasulullah, wajiblah kita mengikuti, karena memang di dalam masalah sholat ini Rasulullah SAW berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sekalian sebagaimana engkau melihat aku Nabi sholat.
Jadi bagaimana sahabat-sahabat melihat Rasulullah mengerjakan sholat, itulah beliau mengikutinya bagaimana cara Rasulullah sholat. Jadi tidak ada dalam satu riwayat kemudian Rasulullah mengajarkan praktek sholat sebagaimana di zaman kita ini, tidak. Jadi cukup bagaimana beliau sholat, sahabat-sahabat melihat, dan itulah kemudian sahabat-sahabat meniru apa yang dikerjakan Rasulullah di dalam melaksanakan sholatnya. Maka pada kesempatan sore hari ini insya Allah akan kita bahas, akan kita bicarakan tentang meletakkan tangan, di mana letak tangan ketika kita sudah bertakbir. Dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, an Wa'il bin Hujr annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati kabbara wa sofa hammamun khiyala udhunahi thumma iltahafa bi thawbihi thumma wada'a yadahu yumna ala yusra falamma arada an yarka'a akhraja yadayhi minal thawbi thumma rafa'ahuma thumma kabbara faraka'a falamma qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada baina kaffaihi. Dari Wa'il bin Hujr, sesungguhnya ia pernah melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya waktu memulai sholat. Beliau bertakbir. Hammam, yakni perawi hadis, menerangkan beliau mengangkat tangannya hingga sejajar kedua telinganya. Kemudian beliau berselimut dengan pakaiannya. Kemudian beliau letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ketika beliau akan ruku, beliau mengeluarkan kedua tangannya dari pakaiannya, kemudian mengangkat keduanya, kemudian bertakbir dan ruku. Ketika beliau membaca Sami'allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya, dan ketika sujud, beliau sujud di antara dua tapak tangannya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 30. An Abdullah bin Mas'udin qala marra bi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana wadi'un yadil yusra ala yumna fa akhadha bi yadil yumna wa wada'aha ala yusra. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati aku ketika aku sedang sholat dengan meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Maka beliau memegang tanganku yang kanan lalu meletakkannya di atas tanganku yang kiri. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 266. An Qabidah bin Hulab an abihi qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an yasarihi wa ra'aituhu qala yadha'u hadhihi ala sadrihi wa sofa yahyal yumna ala yusra fawqal missal. Dari Qabisah bin Hulab, dari bapaknya, ia berkata, saya pernah melihat Nabi SAW berpaling selesai sholat dari sebelah kanan dan dari sebelah kirinya, dan aku melihatnya beliau meletakkan ini pada dadanya. Yakni perawi hadis menerangkan, yaitu beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya pada pergelangan. Hadis Ahmad, riwayat Ahmad juz 8 halaman 225, hadis nomor 22.026. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari hadis-hadis ini tadi kita bisa mengambil suatu pengertian bahwa meletakkan tangan ketika bersedekap, yakni di atas dada, dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Insya Allah hal yang sedemikian itu sudah biasa kita kerjakan. Tapi kadang kita memang pernah melihat saudara kita yang bersedekapnya tidak seperti itu.
tidak memegang pergelangan tangan kirinya, tapi memegang lengannya, ya, memegang lengan. Maka kalau kita melihat yang demikian itu, jangan serta-merta kita ikut-ikutan, wah kelihatannya kalau lebih gagah, ya tidak perlu. Maka kita beribadah harus berdasarkan ilmu. Kalau memang kita ingin seperti dia, ya kita tanya pada beliau, apakah dengan yang seperti itu beliau menggunakan hadis yang bagaimana. Sedang selama ini yang kita tahu, yang kita pelajari, yang kita dapatkan hadis-hadis tentang di mana meletakkan tangan bersedekap di dalam sholat itu, hal ini di atas dada dengan memegang tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, selanjutnya akan kita bicarakan tentang masalah doa iftitah. Karena selama ini yang paling dominan yang kita kenal ada dua doa iftitah, yakni Allahumma ba'id dan kabiron. Tapi sebetulnya doa iftitah itu ada lebih dari dua. Maka di antaranya akan kami ketengahkan agar kita bisa mengambil suatu pengertian bahwa doa iftitah itu tidak hanya itu, sehingga ada sementara doa iftitah yang ini diklaim, oh ini untuk golongan ini, golongan yang lain baca itu. Jadi seolah-olah kalau orang baca doa iftitah Allahumma ba'id, misalnya oh ini kelompok ini. Kalau orang yang baca doa iftitah kabiron, ini kelompoknya ini. Tidak seperti itu. Maka semua itu selama Rasulullah mencontohkan, pernah melaksanakan, kita pun mengikutinya, kita tidak perlu berebut atau menuduh atau dituduh sebagai golongan ini dan golongan itu, ya. Kita golongan umatnya Nabi Muhammad dan mengikuti beribadah sebagaimana yang dicontohkan atau ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Doa iftitah yang dicontohkan oleh Rasulullah banyak macamnya. Antara lain, an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu bainat takbiri wa bainal qiraati iskatatan. Qala ahsibuhu qala hunayatan faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah askatuka bainat takbiri wal qiraati ma taqul qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal bard. Dari Abu Hurairah yang berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sebentar antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Abdul Wahid yakni perawi berkata, aku kira beliau yakni Abu Hurairah mengatakan hunayatan, sebentar. Lalu aku bertanya, kudebusi engkau dengan bapak dan ibuku ya Rasulullah, apa yang engkau baca ketika diam antara takbir dan membaca Al-Fatihah? Beliau bersabda, aku berdoa Allahumma ba'id dan seterusnya yang sudah kita hafal insya Allah. Sedangkan artinya pun insya Allah kita juga hafal mestinya. Yang lebih kurang, ya Allah jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain yang putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 181. Ini tentang Allahumma ba'id yang sudah kita kenal. Satu lagi kami sampaikan, an Aisyata qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza staftaha sholata qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Dari Aisyah yang berkata, adalah Nabi SAW apabila memulai sholat, beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci engkau ya Allah,
dan dengan mujimulah aku memulai ibadah ini, dan maha barakah namamu, maha tinggi kemuliaanmu, dan tiada Tuhan selain engkau. Hadis riwayat Abu Daud, juz 1 halaman 206. An Ibni Umar qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun minal qawmi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil qailu kalimatah kada wa kada qala rajulun minal qaum ana ya Rasulullah qala ajibtu laha futihat laha abwabus sama qala Ibnu Umar fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Dari Ibnu Umar ia berkata, pada suatu ketika kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki dari satu kaum yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Allah Maha besar dari segala yang besar, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan Maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapakah orang yang membaca kalimat seperti itu tadi? Lalu seorang laki-laki dari suatu kaum tadi menjawab, saya ya Rasulullah. Beliau bersabda, saya kagum akan bacaan itu. Telah dibuka karenanya pintu-pintu langit. Maka Ibnu Umar berkata, saya tidak pernah meninggalkan bacaan itu sejak mendengar Rasulullah SAW bersabda yang demikian itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 420. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bacaan doa iftitah yang terakhir tadi, Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila, ini adalah munculnya pertama adalah diucapkan oleh seorang sahabat yang Rasulullah mendengarnya dan kemudian Rasulullah membenarkannya. Sejak saat itu justru Ibnu Umar, sahabat Rasulullah putra Umar bin Khattab, sejak mendengar keterangan dari Rasulullah bahwa bacaan yang dibaca oleh salah seorang sahabat tadi, seorang laki-laki dari satu kaum tadi, menjadikan suatu kesenangan ataupun selalu dibaca oleh Ibnu Umar di dalam setiap sholatnya. Demikianlah para pendengar, tiga bacaan doa iftitah yang diantaranya sudah kita kenal, satu diantaranya belum begitu kenal. Adapun yang biasa kita kenal tapi ternyata hanya sepotong, itu yang biasa kita baca kabiron. Nah, wajah tu. Sebuah hadis yang panjang saya bacakan. An Ali bin Abi Thalib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, biasanya kita berhenti sampai di situ. Ya, saya masih hafal karena dulu ketika yang kecil ya yang dibaca ini selain Allah Maha Ba'id. Tapi ternyata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tidak berhenti sampai di situ, masih ada bacaan yang selainnya yang lebih panjang. Saya lanjutkan. Allahumma antal mulku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi fa'taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik anabika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ali bin Abu Thalib dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau apabila berdiri salat beliau membaca yang artinya, aku hadapkan wajahku pada Allah yang telah menjadikan langit dan bumi
dengan ikhlas, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan dengan demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkaulah Raja, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Aku telah menganiaya diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Karena itu ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Dan tunjukilah aku kepada sebaik-baik akhlak. Dan tidak ada yang bisa menunjuki kepada sebaik-baik akhlak kecuali Engkau. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk dariku selain Engkau. Aku sambut panggilanmu dan aku tetap taat kepadamu dan menolong agamamu. Dan kebaikan semuanya ada di tanganmu dan kejahatan tidaklah menuju kepadamu. Aku berlindung dengan Engkau dan kepadamu aku menuju. Maha berkah Engkau dan maha tinggi. Aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 534 sampai 535. Para pendengar, para pemirsa, demikian beberapa macam doa iftitah yang perlu kita kenal. Kita boleh mengambil salah satunya yang bisa dengan mudah kita hafal. Tentu saja akan lebih baik lagi kalau kita faham terhadap isi doa iftitah itu. Yang Allah mabait atau yang kabiron atau yang pendek, semua boleh kita lakukan, boleh diambil salah satu di antaranya. Mudah-mudahan pengertian yang sekelumit ini bisa menjadikan kita semakin yakin dengan amalan kita di dalam ibadah ini, sehingga tidak ada keraguan-raguan lagi apakah ibadah saya ini hanya ikut-ikutan atau benar-benar ada tuntunannya dari hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz untuk mukadimahnya. Dan pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada, demikian untuk mukadimah dari Ustaz Wuryanto di kesempatan sore hari ini, mengingatkan kepada kita semuanya berkaitan dengan bagaimana meletakkan tangan kita begitu ya ketika bersedekap saat sholat, dan juga mengenai bacaan iftitah. Dan kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bergabung di line phone 0271 661749. Sudah ada yang bergabung, kelihatannya kami sapa untuk penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Kasmud di Tangerang, Pak. Baik, silahkan. Gini Pak, mau nanya nih, kalau kan kadang-kadang kan saya kan kerja kan sampai larut malam. Kadang-kadang jangan jam 7:30 baru bangun. Itu kalau apakah 7:30 itu baru bangun masih bisa ngerjain sholat subuh gitu ya Pak? Ya, baik. Terus yang kedua ini Pak, masalah puasa. Ini kalau seumpama puasa, yang sedang itu boleh gosok gigi nggak Pak gitu? Oh begitu. Gosok gigi, baik. Udah gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Tangerang tadi, Kasmudi. Iya, dari Tangerang. Problemnya Tadi kerja sampai larut malam, ya, kemudian besok tuh bangun paginya baru terlambat, 7:30. 7:30 baru terlambat. Baru Ya, bangun. Sebelumnya Pak gimana? Kasmudi. Ya, ketika bangun itulah kewajiban kita, kewajiban Bapak untuk segera melaksanakan sholat subuh, sekalipun sudah 7:30, sekalipun mungkin jam 9. Karena orang yang tidur itu tidak terkena kewajiban. Ketika bangun, maka wajib melaksanakan kewajiban kita. Maka untuk itu Bapak, supaya diperhatikan bagaimana supaya hal semacam itu tidak menjadi suatu kebiasaan. Ya, tolonglah ya. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa ditunda. Apalagi kalau pekerjaan itu pekerjaan kita sendiri, artinya kita tidak bekerja ikut orang yang harus bekerja sampai larut malam. Karena urusan kita, urusan ibadah, urusan akhirat itu insya Allah lebih penting daripada urusan-urusan dunia. Dan pasti Allah akan memberi yang lebih baik daripada yang kita kerjakan. Akhirnya kita mengurangi
mutu kualitas ibadah kita sebagaimana yang Bapak tanyakan tadi. Tentu saja Bapak pun tidak merasa nyaman ketika melakukan ibadah yang tidak pada waktunya sekalipun itu diperbolehkan. Tapi pesan saya supaya semacam itu sebisa-bisa mungkin supaya dihindari. Sehingga kita bisa tepat waktu ketika melaksanakan ibadah salat yang merupakan kewajiban bagi kita. Kemudian bolehkah ketika puasa itu gosok gigi? Boleh ya. Boleh Pak ya, para pendengar, para pemirsa, boleh kita puasa dalam keadaan puasa menggosok gigi. Asal airnya tidak tertelan termasuk ininya odolnya. Ya. Tapi yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut. Ya, kalau hanya sampai mulut saja kemudian dikeluarkan lagi tidak membatalkan puasa. Jadi boleh kalau salat puasa menggosok gigi. Iya, baik. Kemudian kami sapa kembali penelpon berikutnya 0271661749. Assalamualaikum. Iya, kelihatannya terputus. Silakan dicoba kembali 0271661749. Dan kami harapkan volume radio atau TV-nya dikecilkan dulu ya pemirsa dan pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan diulangi dan mohon maaf untuk pendengar dan pemirsa untuk dikecilkan dulu volume radio atau TV-nya agar bisa terdengar dengan jelas ya dari studio. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, kelihatannya diputus saja dan kami berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya. Kami ingatkan untuk mengecilkan dulu ya volume radio atau TV-nya agar terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, kami berikan kesempatan yang ada di SMS 081-393-809.000. Ustadz dari Lili yang ada di Gombong, mohon penjelasannya Ustadz berkaitan dengan mengangkat tangan dalam sholat sunnah witir rakaat yang ketiga. Ini apakah harus diangkat atau tidak begitu Ustadz? Mbak Lili dan pendengar pemirsa, coba kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan mengangkat tangan ketika bertakbir. Jadi ada 4 tempat ketika mengangkat tangan itu. Pertama ketika takbiratul ihram. Kedua ketika bangun dari ruku, artinya iktidal, mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga waktu rakaat ketiga dari tasahud, dari duduk tasahud. Ya. Jadi tahiyat kedua tasahud, kemudian berdiri ke rakaat ketiga dengan mengangkat tangan. Nah, karena witir ini tidak ada tasahudnya, tasahud awal tidak ada, maka ketika itu tidak ada angkat tangan ketika memasuki rakaat ketiga di waktu kita melaksanakan sholat witir. Jadi biasa takbir biasa tanpa dengan mengangkat tangan. Jadi 4 tempat itu ketika yang ketiga itu ketika rakaat kedua ketiga karena ada tasahudnya tadi. Maka ketika witir tidak perlu dengan mengangkat tangan. Demikian Mbak Lili, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya Ustadz mohon penjelasannya dan nasihatnya bagaimana ketika seorang makmum ini sholatnya mendahului imam begitu Ustadz. Ini adalah suatu larangan keras. Ya. Makmum mendahului imam ini adalah suatu larangan keras. Karena dijadikannya imam itu untuk diikuti. Maka ketika ia takbir, takbirlah. Ketika ia ruku, rukuklah. Ketika baca ghairil maghdubi, bacalah waladhdallin. Dan larangan keras disebutkan dalam sebuah hadis yang mafhumnya ketika seorang makmum bangkit dari sujudnya mendahului imam nanti di hari kiamat, kepalanya ini akan dirubah jadi kepala keledai. Kepalanya akan dirubah dari kepala keledai, badannya manusia. Maka larangan kerasnya sampai sedemikian. Rasulullah memberikan gambaran betapa seorang makmum tidak boleh mendahului imam
dalam setiap gerakan di dalam sholatnya. Maka untuk itu berhati-hatilah para pendengar, para pemirsa, apabila Anda mengerjakan sholat secara berjamaah. Insya Allah nanti akan kita terangkan dengan hadis-hadis yang sahih bagaimana kapan seorang makmum itu boleh mengikuti atau bergerak dalam rukuk, dalam sujudnya, kalau tidak mendahului, apa boleh membersamai. Membersamai juga tidak dibenarkan. Jadi imam dulu sujud sampai sempurna, baru kemudian makmum mengikutinya. Demikian yang diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Prakteknya para sahabat itu kalau Rasulullah rukuk belum rukuk betul, makmum tetap berdiri. Demikian juga ketika sujud. Ketika Rasulullah belum sampai kepalanya ke tanah, sahabat-sahabat masih tetap berdiri. Jadi tidak sebagaimana yang kita lihat di masjid-masjid kita, kadang-kadang imamnya baru separuh saja, makmumnya sudah pada mendahului. Tapi bagi masjid-masjid yang tertib, yang makmumnya mengerti, sudah terbiasa melakukan suatu kajian, insya Allah lebih tertib. Ya, tertib sekali. Maka ketika ada seorang yang dari luar yang tidak biasa seperti itu akan kelihatan. Yang lainnya masih berdiri, dia sendiri yang sudah ruku atau sujud. Demikian penanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi mendahului imam itu adalah suatu larangan keras di dalam sholat berjamaah. Baik, ya, kemudian kami sapa kembali di line phone 0271661749. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dari siapa di mana? Halo. Halo, dari Bapak siapa di mana, Pak? Oh iya, ini dari Mbak Hadi dari Nggawo. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Hadi. Ini saya itu mustamid. Iya. Tapi boleh kan ini ikut bertanya? Silakan. Iya. Jadi begini Ustaz. Yang pertama dari ketiga hadis tentang doa kita tadi yang paling banyak dipakai oleh Rasulullah yang mana gitu. Iya. Jadi katakan ini yang kami anggap lebih abdul gitu istilahnya. Sebab tadi ada yang berasal dari yang dibacakan awalnya dari sahabat. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, Ustadz ini saya hanya di luar konteks, tapi ini saya kira yang bikin penasaran itu kalau di Makkah dan di Madinah itu kan ada jamaah dari selain Indonesia itu yang tidak pakai sedekap. Itu apakah kalau habis takbir tidak pakai Fatihahnya tidak pakai bersedekap. Apakah ini ada sudah diketahui dasar hadisnya dari mana itu? Soalnya kok ya mereka kok beda sendiri tapi ya tidak pernah ada perbaikan, yang masih begitu saja. Mungkin nanti jamaah yang lain datang ke sana juga begitu, padahal kan mayoritas di sana jamaah yang mesti bersedekap. Itu yang kedua. Yang ketiga ini pesanan dari istri. Jadi istri ini juga muslimah dan masih belajar Al-Quran, Ustaz. Jadi dia kan karena istri saya dan tidak ikut jamaah di masjid, itu dimohon nanti kalau murotal yang sehabis azan dibacakan oleh Mirasi Rasid, itu mohon disebutkan surat apa itu. Jadi dia biar bisa menyimak dan siap belajar. Begitu aja. Saya kira demikian, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hadi di Nggawo ya. Yes. Mbak Hadi, para pendengar, para pemirsa, Rasulullah tidak menyebutkan atau kita tidak mendapatkan mana yang paling banyak, mana yang paling sering dibaca oleh Rasulullah dari beberapa contoh doa iftitah tadi. Karena memang masing-masing mempunyai suatu kelebihan dan tidak ada yang istilahnya itu mengalahkan satu dengan yang lain. Maka dari beberapa contoh tadi bisa kita mengambil yang paling mudah bagi kita, yang paling berkesan bagi kita. Mungkin suatu saat kita membutuhkan sesuatu yang ingin menyanjung Allah dengan sanjungan yang sebanyak-banyaknya, sebagaimana subhanakallahumma yang
lakukan oleh sahabat tadi, monggo silahkan. Kadang-kadang hati kita condong ke sana. Tapi kadang-kadang saya lebih senang yang banyak mohon ampun pada Allah agar dijauhkan dari dosa-dosa. Kita baca Allahumma ba'id, itu isinya kan mohon pada Allah agar kita dijauhkan dari dosa-dosa sejauh antara timur dan barat. Maka monggo mana yang kira-kira pas untuk kita, yang kita butuhkan dan kita bisa mudah menghafalnya, itu insya Allah akan lebih baik bagi kita. Sehingga apa yang kita ucapkan di dalam doa-doa itu kita mengerti maksudnya dan berkesan dalam hati kita. Itu Mbak Hati ya. Kemudian yang kedua tadi tentang sedekap ya, sedekap. Jadi begini sebagaimana saya sampaikan tadi, sedekap ya, bersedekap di dalam sholat sebagaimana yang sudah kita kerjakan, demikian juga dalil-dalilnya sudah kita kenal. Akan tetapi kemudian kita mengerti, pernah melihat seorang saudara kita sholat dengan tanpa sedekap, ya kita tidak perlu istilahnya itu terlalu perhatian terhadap hal itu. Pertama karena kita memang tidak mengerti dalil yang mencontohkan atau memerintahkan seperti itu. Sedangkan mungkin saudara kita sudah mendapatkan dalilnya sehingga mereka pun yakin bahwa itu adalah suatu kebenaran, sehingga mereka sekalipun di Mekah ketika berhaji lebih banyak yang sedekap daripada yang tidak, tapi mereka lebih yakin dengan tidak sedekapnya itu. Maka itulah perbedaan pendapat yang ada di antara umat Islam ini. Itu adalah kita akhirnya harus saling hormat menghormati, tidak perlu kita meremehkan apalagi menyalahkan saudara kita yang cara ibadahnya tidak sama dengan kita. Ya kita harus husnudzon kepada mereka. Mungkin mereka mendapatkan dalil itu dengan yakin. Sedangkan kita belum mendapatkannya, maka jangan kita ikut-ikutan di dalam masalah ibadah. Karena memang semuanya itu harus berilmu dulu, mengerti ilmunya, baru kita beramal. Maka yang kita ketahui kalau sholat itu ya sedekap, maka kita sholat dengan bersedekap. Demikian dua pertanyaan dan satu permintaan nanti supaya diperhatikan ketika tahsin ya. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian kami sapa kembali penelpon berikutnya 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak siapa di mana Pak? Pak Jumati di Waduk Sempor. Iya, silakan dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, di bulan Sya'ban ini di lingkungan kami akan umumnya melakukan nyadran seperti itu. Iya. Yang udah pasti ini bakal terjadi di setiap rumah. Iya. Dan saya ini ditarik urunan 7.500. Yeah. Sekalipun kecil, namun saya tidak memberikan dengan dasar surat Al-Maidah ayat 3 yang saya amalkan, dan saya beritahukan juga kepada RT setempat di warga kalau kita tidak boleh tolong-menolong dalam kemaksiatan seperti itu Ustaz. Nah, kemudian dari mereka menyatakan ini kan demi kebaikan lingkungan juga begini-begini. Nah, namun saya terangkan juga mereka belum bisa menerima. Apakah saya salah untuk menerangkan itu Ustaz? Dan untuk kebaikan-kebaikan lain seperti menolong orang sakit dan berbakti atau apa-apa yang kebaikannya itu saya jalankan seperti itu Ustaz. Nah, apakah penyampaian saya itu sudah betul cara seperti itu? Kemudian yang kedua, mengangkat tangan setelah ruku itu apa juga menghadap tangan megar menghadap ke kiblat setinggi bahu atau setinggi daun telinga seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang demikian ya, kenyataan keadaan di masyarakat kita, masyarakat Islam di Jawa khususnya ini ketika bulan Sya'ban ini ada upacara-upacara yang
sebetulnya memang tidak dituntunkan oleh Islam, dan ternyata itu kalau ditelusur adalah merupakan ajaran di luar Islam. Maka ketika umat Islam, karena umat Islam sudah terlanjur mendarah mendaging mengikuti tradisi nenek moyang, ya sulit untuk diajak kembali sekalipun disampaikan bahwa yang semacam itu tidak ada tuntunannya supaya ditinggalkan. Maka sikap yang Bapak sampaikan tadi itu tidak salah. Maka Bapak tidak perlu terlalu ambisi untuk mereka itu mengikuti apa yang Bapak kerjakan. Ya sudah, Bapak tarik garis, sampaikan pada mereka tidak ingin lagi mengikuti acara semacam itu. Ya sudah, baik, dengan cara yang baik. Maka sekalipun mereka berdalih untuk kebaikan macam-macam tadi, sesudah itu memang pendapat mereka yang tidak bisa ketemu dengan pendapat kita, karena memang belum tahu. Insya Allah saya yakin Bapak pun dulu ketika belum ngaji juga seperti itu. Saya juga, umat Islam hampir semuanya seperti itu ketika belum ngaji. Maka ketika mereka sudah mengkaji Al-Quran dengan betul, maka dengan serta-merta kebiasaan-kebiasaan yang semacam itu pasti dengan serta-merta ditinggalkannya dengan penuh penuh percaya diri bahwa ini tidak ada tuntunannya, tidak ada benarnya, bukan ajaran Islam yang sehingga harus ditinggalkan. Di samping itu harus diimbangi dengan ta'awun yang lain, ta'awun alal bir, tolong menolong dalam kebaikan, misalnya untuk kerja bakti, untuk menengok orang sakit, dan kebaikan-kebaikan di masyarakat yang lain, supaya kita lebih aktif karena kita sudah mengurangi apa yang mereka maui tentang kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak sependapat tadi, sehingga kita tidak, sekalipun mereka menuduh kita tidak bermasyarakat, tapi tujuan itu pasti akan tidak mengena pada kita, karena di dalam kemasyarakatan yang lain kita pun aktif, hanya hal-hal kemasyarakatan yang tidak dibenarkan oleh agama kita tidak ikut membantu sama sekali. Kemudian yang kedua tentang angkat tangan, angkat tangan ketika setelah rukuk ya sama sebagaimana angkat tangan ketika kita takbiratul ihram ataupun ketika bangkit dari duduk at-tahiyat, sama tentang bau, ya, tidak dengan membuka, tidak dengan menggenggam, biasa-biasa saja. Jadi kalau kita perhatikan setiap gerakan-gerakan di dalam sholat ini tidak ada sesuatu yang dipaksakan, semua berjalan dengan rileks, dengan biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang berlebih-lebihan. Berdiri pun demikian, apabila kita sholat berjamaah pun juga berdiri santai, tidak mengangkangkan kaki dan juga tidak merapatkan kaki. Karena kadang-kadang kita lihat di masjid-masjid kita ini ada yang kakinya dibuka lebar-lebar, ada yang kakinya dirapatkan, itu semua tidak dibenarkan. Jadi biasa-biasa, berdiri biasa, rileks, angkat tangan ya biasa, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Maka setentang dengan bau setinggi daun telinga, semua tidak ada sesuatu yang terpaksa di dalam gerakan-gerakan itu. Dengan demikian insya Allah kita sudah mengikuti, dan kita berusaha untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah yang bisa kita lihat, yang kita bisa dipelajari dengan hadis-hadis bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah melihat Rasulullah SAW itu yang diberitakan, sampai kita bisa mempelajarinya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan mudah-mudahan pula kita bisa beribadah semaksimalnya sesuai dengan contoh Rasulullah. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya dari Bapak Yuhadi di Waduk Simpor. Dan nampaknya sebagai pertanyaan terakhir untuk kesempatan sore hari ini, Ustadz Dwi Wuryanto, kami ucapkan terima kasih Ustadz untuk ilmu yang dibagikan. Semoga di lain kesempatan dipertemukan lagi untuk membahas kelanjutan dari hari ini, yakni berkaitan dengan meletakkan tangan ketika bersedekap dan juga bacaan iftitah. Selamat beraktivitas yang lain Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita untuk program Risalah Mudzakarah bersama Ustadz Dwi Wuryanto untuk edisi hari ini. Kami mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.